Hari ini materinya nggak berat sih. Kita bahas terkait dengan security awareness. Simpel aja. How to yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam menggunakan teknologi informasi. Nah, mengapa sih awareness itu penting? Security awareness itu penting karena pertama data kita itu adalah aset vital perusahaan. Itu dijaga dan ada standar tertentu atau regulasi yang mengaturnya. Nah, kesempatan ini saya juga ingin sosialisasikan bahwa perusahaan sedang sertifikasi ISO keamanan informasi dan layanan TI, sehingga kualitas itu bisa kita pertanggungjawabkan dalam bentuk service level agreement, di mana hal-hal yang menjadi dasar itu sudah kita ajukan dan sudah disetujui oleh pejabat kita, direktur utama kita, setuju bahwa ada kebijakan terkait sistem manajemen terintegrasi yang isinya itu membahas salah satunya itu adalah sistem manajemen terkait dengan keamanan informasi dan juga kebijakan sasaran program kerja yang akan dibentuk. Halo, selamat siang. Saya Sintong Pasaribu dari Divisi Investasi Tanaman dan Teknik Pengolahan akan menyampaikan lesson learn yang saya peroleh dari kegiatan Kultur Booster pada tanggal 21 November 2025 yang diselenggarakan oleh Divisi Teknologi Informasi Pemko. Yang pertama, pentingnya keamanan informasi atau security awareness. Keamanan informasi ditekankan sebagai tanggung jawab bersama dengan prinsip melindungi data dan melindungi bisnis. Hal ini krusial karena data adalah aset vital, di mana kebocoran data berdampak pada kerugian finansial, hukum, reputasi hingga terhentinya operasional. Yang kedua, biaya tinggi, di mana biaya pelanggaran data rata-rata meningkat menjadi USD 4,88 juta. Menurut laporan dari IBM tahun 2024. Yang ketiga, faktor manusia. Sebanyak 68% insiden keamanan melibatkan faktor kelalaian manusia. Demikian laporan DBIR tahun 2024. Yang kedua, kebijakan sistem manajemen terintegrasi, di mana PT PN4 telah menetapkan kebijakan nomor DTIS KBJ 001/2025 yang ditandatangani oleh Direktur Utama Jatmiko Santosa pada tanggal 23 Juli 2025, di mana poin utama kebijakan tersebut meliputi yang pertama, penerapan standar ISO atau IEC 27701 untuk keamanan informasi, ISO IEC 27701 untuk privacy, dan ISO atau IEC 20000 untuk manajemen layanan TI. Yang kedua, kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku termasuk Undang-Undang ITE dan Undang-Undang PDP atau perlindungan data pribadi. Dan yang ketiga, komitmen manajemen untuk menyediakan sumber daya, edukasi, dan perbaikan berkelanjutan. Kemudian poin yang ketiga adalah strategi pengamanan, dan peran divisi TI ada dua, yaitu secara fisik sebagai pemegang kunci ruang server, CCTV, dan catatan pengunjung. Dan yang kedua, logika sebagai MFA atau multi-factor authentication, patching, segmentasi jaringan, dan serta backup data rutin. Di sini peran divisi TI meliputi penyusunan tata kelola, penjaminan kelangsungan bisnis, dan pemastian kepatuhan regulasi serta pelatihan yang rutin. Nah, yang keempat, peran karyawan dan praktik terbaik, do and don'ts. Karyawan memiliki peran vital sebagai garis pertahanan dengan menerapkan yang pertama, password dan akun. Yang kedua, kebijakan meja bersih atau clean desk. Yang ketiga, pengelolaan data. Dan keempat, laporan. Dan yang kelima, itu tren ancaman cyber tahun 2023 sampai 2025. Tren ini menunjukkan peningkatan dalam beberapa bentuk. Yang pertama, ransomware, phishing, AI dan deepfake, dan supply chain. Dan yang terakhir, budaya keamanan dan agenda penting. Perusahaan mendorong budaya just culture, di mana pelaporan insiden dapat dilakukan tanpa rasa takut disalahkan, serta evaluasi keamanan vendor. Nah, ada agenda mendesak yang akan dilaksanakan, yaitu audit eksternal ISO 27001 dan ISO 20000 tahap 2 pada tanggal 3-5 Desember 2025. Oleh karena itu, partisipasi dari seluruh divisi diharapkan untuk kelancaran kegiatan tersebut. Demikian lesson learn yang saya dapat sampaikan dari kegiatan Kultur Booster pada tanggal 21 November 2025 oleh Divisi Teknologi Informasi. Salam Entrepreneurs.